Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Abdul Ghani. Saya akan menjelaskan proses dataset dengan algoritma backpropagation memakai bahasa pemrograman Python. Adapun latar belakang program ini adalah jaringan syarat tiruan JST merupakan salah satu sistem pemrosesan informasi atau data yang didesain dengan menirukan cara kerja otak manusia dalam menyelesaikan suatu masalah dengan melakukan proses belajar melalui perubahan bobot sinapsisnya. JST yang berupa susunan sel-sel syarat tiruan dibangun berdasarkan prinsip-prinsip organisasi otak manusia. Salah satu metode yang digunakan dalam JST adalah backpropagation. Backpropagation adalah algoritma pembelajaran untuk memperkecil tingkat error dengan cara menyesuaikan bobotnya berdasarkan perbedaan output dan target yang diinginkan. Backpropagation juga merupakan sebuah metode sistematik untuk pelatihan multilayer JST. Backpropagation dikatakan sebagai algoritma pelatihan multilayer karena backpropagation memiliki 3 layer dalam proses pelatihannya, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer, di mana backpropagation ini merupakan perkembangan dari single layer network jaringan tunggal yang memiliki 2 layer, yaitu input layer dan output layer. Pada penelitian ini, saya akan membuat sebuah program berbasis Python untuk memproses dataset dengan memakai metode backpropagation. Adapun rumusan masalah program ini adalah bagaimana cara untuk memproses dataset biji gandum sebanyak 500 data dengan memakai backpropagation. Tujuannya untuk melatih dataset. Yang kedua, menerapkan backpropagation untuk memproses dataset biji gandum. Batasan masalahnya pada percobaan ini memakai jaringan syarat tiruan backpropagation di mana bahasa pemrograman yang dipakai adalah Python. Adapun metodenya yaitu inisialisasikan jaringan. Yang kedua, forward propagate. Yang ketiga, backpropagate error. Yang keempat, train network. Dan kelima, prediksinya. Selanjutnya, pada saat kita sebelum membuat programnya, terlebih dahulu kita mendownload datasetnya berupa file ekstensi CSV. Di sini saya sudah mendownloadnya yang bernama sheet dataset. Selanjutnya, adapun fungsi-fungsi program tersebut yaitu sebelumnya kita jelaskan dulu ada library yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya, yaitu library random seed, random range, random ini yaitu untuk merandom melihat data kolom yang akan dirandom. Terus CSV reader ini untuk melihat data yang berekstensi CSV, yaitu yang kita download tadi, dataset ini. Selanjutnya library math untuk perhitungan matematika. Kita masuk ke fungsinya load a CSV file. Load CSV file ini untuk meload dataset yang berekstensi CSV. Selanjutnya, convert string column to float untuk melihat membaca row kolom dataset. Maka di dalam fungsi ini memakai fungsi fungsi perulangan di mana row kolom sama dengan float row kolom dot strip. Selanjutnya yaitu convert string column to integer. Ini berfungsi untuk mengkonvert menjadi data integer. Selanjutnya yaitu find the mean and max, yaitu menemukan nilai minimal dan maksimum untuk setiap kolom. Makanya rumusnya stat sama dengan min kolom max kolom for kolom in zip dataset. Selanjutnya yaitu
rescale dataset column, di mana dalam fungsi ini mempunyai perulangan. Di dalam perulangan memakai perulangan lagi, yang yaitu rumusnya row I sama dengan row I kurang min max I0 bagi min max I1 kurang min max I0. Selanjutnya split a dataset into k-folds, yaitu ada perulangannya juga, di mana fold itu sama dengan list. Ketika length fold lebih kecil dari fold size, maka index sama dengan rank rex. Terus fold membuka data set. Selanjutnya yaitu fungsi calculate akurasi, di mana ini untuk menghitung persentase akurasi. Adapun rumusnya itu aktual I sama dengan prediksi. Jika korek maka dia bertambah 1. Selanjutnya korek dibagi float length aktual dikali 100, maka hasilnya adalah persentasenya. Selanjutnya adalah evaluate an algorithm using a cross validation split, di mana fungsi ini adalah untuk mengevaluasi algoritma menggunakan pemisahan validasi silang cross. Selanjutnya yaitu calculate neuron activation, di mana evaluasi neuron activation. Di dalam fungsi ini memakai perulangan for I in range length wax kurang 1, maka aktivasinya bertambah wax I, misalnya aku wax-nya 1, maka bertambah dikali input I, maka dia akan mereturn activation-nya. Selanjutnya yaitu transfer neuron, di mana ini untuk mentransfer neuronnya. Adapun rumusnya itu 1,0 dibagi 1,0 plus expand activation. Selanjutnya yaitu forward propagate input to a network output, di mana berfungsi untuk memforward propagate-nya. Adapun di dalam fungsi ini memakai for juga. Jadi pada saat for layer in network, maka new input namanya datasetnya, maka di dalam for ini memakai for lagi, neuron in layer memakai rumus activation sama dengan activate neuron wax input neuron output sama dengan transfer activation-nya. Maka ini adalah pengeluaran dari forward propagate-nya. Rumusnya ini adalah untuk forward propagate. Selanjutnya yaitu calculate the derivative of a neuron output. Ini menghitung turunan dari output neuron. Adapun rumusnya itu output dikali 1,0 kurang output. Selanjutnya yaitu backpropagate error and store in neuron, di mana ini adalah melihat error dari backpropagate-nya. Adapun fungsinya ini memiliki perulangan. Jika layer sama network, maka dia akan jika error sama dengan list. Jika I tidak sama dengan network dikurang 1, maka masuklah dia for J in range error sama dengan 0,0. Jika tidak, maka for J in range length layer neuron sama dengan layer J. Selanjutnya for J in range length layer neuron sama dengan layer J. Neuron delta sama dengan
error J dikali transfer derivatif neuron. Selanjutnya adalah update network wake with error. Jadi pada saat networknya itu error, maka akan masuk ke fungsi ini. Maka perulangannya itu in range len network. Input sama dengan row dikurang 1. Jika i tidak sama dengan 0, input sama dengan neuron output for neuron in network i kurang 1. Jika tidak masuk ke sini, maka akan masuk ke perulangan ini, neuron in network for j in range len input neuron range j bertambah 1 rate kali neuron delta input neuron range kurang 1 bertambah 1 rate kali neuron delta. Selanjutnya yaitu inisialisasi a network, di mana fungsinya ini untuk menginisialisasikan network yang sudah didapatkan. Adapun rumusnya itu network sama dengan list hidden layer wakes random for i in range and input tambah for i in range and hidden network dot append hidden layer. Nah, terus output layernya wakes random for i in range and hidden tambah 1 for i in range and output network append output layer, terus mereturn network yang sudah didapatkan. Selanjutnya yaitu backpropagation algoritmanya. Adapun rumusnya yaitu jika n input sama dengan len trend di 0 dikurang 1. Terus ada lagi inisialisasinya n output len set row kurang 1 for row in trend. Network sama dengan inisialis network n input n hidden n output. Trend network trend 1 rate n epochs n output prediction list. Maka masuklah perulangan row in test. Maka prediction sama dengan predict network row. Prediction append prediction. Maka dia akan mereturn predictionnya yang sudah didapatkan dari network tersebut. Maka jika kita run programnya, maka seperti ini. Tunggu beberapa saat karena datanya itu sampai 500, jadinya agak lumayan lama. Agak sebentar karena masih memproses, datanya sampai 500. Maka hasilnya itu sebenarnya ini gitu, scoresnya itu sama dengan 99,0, 97,0, 100,0, 95,0, 100,0, dan min akurasinya 98,200%. Nah, ini dia hasilnya. Maka scoresnya itu 99,0, 99,0, 99,0, 95,0, 100,0, min akurasinya 98,400%. Data tersebut yang didapatkannya itu bersumber dari sini, dari sheet dataset. Sekian dari saya. Adapun
aplikasinya sekian, itu yang saya dapatkan. Kesimpulannya dari program ini adalah memberi input dan setelah itu mendapatkan hasil output jaringannya. Yang kedua, mengembalikan kesalahan propagasi dan memperbarui bobot jaringan. Yang ketiga, menerapkan algoritma backpropagation ke dataset biji gandum. Sekian dari saya program yang saya buat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.